Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Munandar, saya dari kelompok 5 kelas 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tentang analisis 9 langkah pengambilan keputusan, dalam hal ini kasus Rara, Nina, dan Tari. Langkah yang pertama dalam kasus ini dibimbing dengan cara pertanyaan, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini. Menurut analisa saya, nilai yang berkonflik atau bertentangan dalam kasus ini yang pertama adalah nilai kejujuran dan nilai loyalitas pertemanan. Tari mengetahui tindakan Rara tidak benar, tetapi ia takut merusak hubungan persahabatan. Yang kedua, konflik antara tanggung jawab versus kenyamanan pribadi. Tari bertanggung jawab menjaga keadilan, tetapi ia tidak nyaman jika harus menegurnya sahabatnya sendiri. Yang ketiga, keadilan versus rasa iba terhadap sahabat. Keputusan harus mengembalikan hak Nina. Namun, Tari juga tidak ingin Rara mendapat masalah. Langkah kedua, pertanyaan yang diajukan adalah siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang terlibat dalam kasus ini paling tidak ada 4 orang. Yang pertama Rara. Rara, orang yang menemukan dompet dan menyimpannya tanpa izin. Ini tentu saja merupakan tindakan yang tidak jujur. Yang kedua Tari. Tari sebagai saksi kejadian yang memiliki dilema moral. Yang ketiga Nina. Nina adalah pemilik dompet tersebut. Dan yang keempat adalah Busri. Busri merupakan pihak yang bertanggung jawab menangani insiden di perpustakaan. Langkah ketiga, pertanyaan yang diajukan adalah fakta-fakta apa yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, Tari melihat langsung Rara menemukan dompet dan menyimpannya ke dalam tas. Yang kedua, fakta yang kedua adalah dompet tersebut ternyata milik Nina. Yang ketiga, Rara adalah sahabat dekat Tari dan sering membantu dalam berbagai hal. Yang keempat, tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian itu selain Tari. Yang kelima, peristiwa terjadi perpustakaan saat Rara bertugas sebagai piket. Yang keenam, tindakan Rara melanggar norma kejujuran dan potensi pelanggaran kedisiplinan sekolah. Langkah keempat, kita melakukan pengujian dengan mengajukan pertanyaan, pengujian benar atau salah apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, uji legal atau uji aturan sekolah. Menyimpan barang temuan tanpa melapor adalah tindakan yang salah berdasarkan tata tertib sekolah. Yang kedua, uji rasa malu. Kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah Tari akan malu jika orang tahu ia mendiamkan tindakan Rara? Tentu dia akan merasa malu. Yang ketiga, uji panutan atau role model test. Jika seorang guru teladan taruhlah di posisi Tari, apakah ia akan diam? Tentu saja dia tidak. Yang keempat adalah uji dampaknya. Jika didiamkan, tentu Nina dirugikan dan Rara terbiasa melakukan tindakan yang tidak jujur. Dari semua uji itu mengarah pada suatu kesimpulan bahwa diam adalah tindakan yang salah. Ya. Langkah kelima, kita mengajukan pertanyaan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, individu versus loyalitas sosial. Membela kebenaran versus menjaga hubungan baik dengan sahabat. Yang kedua adalah keadilan versus kasih sayang. Di sini paradigma benar dan benar mengembalikan hak Nina versus memaafkan atau menutupi kesalahan Rara. Yang ketiga, kebenaran versus kesetiaan. Melakukan hal yang benar versus menjaga kesetiaan pada sahabat. Ya. Paradigma yang paling kuat untuk kasus ini adalah kebenaran versus kesetiaan. Langkah keenam, kita ajukan pertanyaan prinsip resolusi apa yang bisa dilakukan. 3 prinsip yang bisa dilakukan dalam kasus ini. Yang pertama adalah berbasis pada hasil terbaik atau end-based thinking. Memilih tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar bagi semua pihak yang terlibat di dalam kasus ini. Yang kedua, prinsip berbasis aturan. Ini harus berpegang pada aturan molar, yaitu kejujuran harus ditegakkan. Yang ketiga, berbasis kepada kepedulian, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dari ketiga prinsip ini,
bahwa kita bisa mengambil keputusan bahwa kebenaran memang harus ditegakkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang empatik dan humanis kepada Rara sebagai pelaku. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak? Tentu saja ada. Opsi kreatif dan adil yang saya ajukan yang pertama adalah Tari bisa berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu, menjelaskan bahwa tindakan itu salah dan meminta Rara mengembalikan dompet secara sukarela. Yang kedua, jika Rara takut dimarahi, Tari dapat menawarkan untuk menemani saat melapor ke Ibu Sri. Yang ketiga, jika Rara masih menolak, Tari dapat melapor secara bijak kepada guru tanpa mempermalukan Rara. Yang keempat, Bu Sri dapat memfasilitasi penyelesaian secara restoratif, bukan hukuman keras. Opsi ini adil bagi Nina, tetapi tetap memberikan kesempatan bagi Rara untuk memperbaiki diri. Langkah keenam, apa keputusan akhir yang bisa diambil? Ya, Tari semestinya menegur Rara dengan baik, meminta Rara untuk mengembalikan dompetnya, dan jika Rara tidak bersedia, Tari harus melaporkannya ke Ibu Sri. Ya, keputusan ini tentu saja akan berakibat yang pertama bisa menjaga hak Nina, yang kedua memberikan kesempatan pada Rara untuk memperbaiki kesalahannya, yang ketiga bisa menjaga integritas Tari, dan yang keempat tetap menggunakan pendekatan empatik tanpa menjatuhkan sahabat sendiri. Langkah 9, pelajaran apakah yang didapat dan bagaimana memperbaiki pengambilan kesimpulan di masa yang akan datang. Pelajaran yang didapat dari kasus ini yang pertama, menegakkan kebenaran tidak selalu mudah, terutama ketika melibatkan orang dekat kita. Yang kedua, dalam situasi dilema moral, keputusan yang bijak mempertimbangkan fakta dan dampak jangka panjang. Yang ketiga, kejujuran dan integritas harus dijaga meskipun ada risiko sosial. Keempat, pendekatan empatik dapat menjaga hubungan baik tanpa mengorbankan nilai moral. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang matang membutuhkan keberanian, komunikasi baik, dan pertimbangan prinsip etika. Bagaimana langkah pengambilan keputusan berikutnya? Tentu saja saya akan yang pertama, lebih berani menyuarakan kebenaran dengan cara sopan dan humanis. Yang kedua, menerapkan paradigma benar versus benar dengan seimbang di setiap konflik. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan budaya kejujuran di lingkungan sekolah dengan menjadi contoh nyata. Terima kasih penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.